Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Marlena Andika Ratri, Fitri Amalia Putri, Mutia Lailin Sabilah, dan Afan Mustafa akan menjelaskan materi tentang semantik dan pembelajarannya di SD. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sementikos, yang memiliki arti memberikan tanda atau lambang dari kata sama. Karena itu, semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa atau kode. Semantik memiliki arti dalam arti sempit. Menurut Rodulf Carnap dibagi menjadi dua, yaitu teori referensi atau denotasi ekstensi dan teori makna atau konotasi intensi. Tarigan mengatakan bahwa semantik merupakan telaah mengenai makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup kata-kata, perkembangan, dan perubahannya. Menurut Said, semantik yaitu ilmu yang mempelajari makna yang dikomunikasikan melalui bahasa. Seorang ahli semantik modern, Ichiro, mengemukakan bahwa semantik yaitu ilmu yang mempelajari makna dari kata, frasa, dan kalimat. Selanjutnya, aspek makna. Aspek makna bagi yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Dari kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 4 macam. Yang pertama, maksud pembicara. Yang kedua, pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian presensi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Yang ketiga, hubungan dari arti kesepadaan atau ketidaksepadaan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Yang keempat, cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Bagian 2 yaitu aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna terdiri dari 4 bagian, yaitu pengertian atau sense, yang kedua nada atau tone, yang ketiga nilai rasa, yang keempat maksud atau intention. Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Yang kedua yaitu nada atau tone. Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap membaca terhadap kawan bicara dalam Mansur Petada 2001. Yang ketiga yaitu nilai rasa. Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa yang berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Selanjutnya, yang bagian 3 yaitu maksud atau intention. Aspek makna tujuan ini adalah his aim, conscious or unconscious, the effect he is endeavoring to promote. Tujuan atau maksud baik disadari maupun tidak akibat usaha dari peningkatan. Apa yang diungkapkan dalam aspek tujuan memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya bagian C, aspek makna tujuan. Aspek makna tujuan terdiri dari 5. Yang pertama yaitu deklaratif. Deklaratif adalah suatu pernyataan yang jelas dan ringkas mengenai suatu hal. Yang kedua yaitu persuasif. Persuasif adalah komunikasi yang tujuannya mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yang ketiga yaitu naratif. Naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan. Yang keempat yaitu politis. Yang kelima yaitu pedagogis. Pedagogis adalah merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Yang bagian D, jenis makna.
Jenis makna terdiri dari 3 bagian, yaitu leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Leksikal adalah makna atau kata leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Makna ini memiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Yang kedua yaitu gramatikal, hubungan intrabahasa karena berkaitan dengan satuan bahasa lainnya dan maknanya tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu kontekstual, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Relasi makna terbagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga homonim, yang keempat polisemi, dan yang kelima ada hiponim. Berikut ini akan dibahas masing-masing yang disebutkan tersebut. Yang pertama ada sinonim. Secara semantik, Verhaert dalam Chair tahun 2002 nomor 82 mendefinisikan bahwa sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Yang kedua ada antonim. Secara semantik, menurut Verhaert dalam Chair tahun 2002 nomor 88 mendefinisikan antonim sebagai ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat, yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Yang ketiga ada homonim. Secara harafiah, homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan. Pateda tahun 2001 nomor 211. Homonim adalah kata-kata yang bentuk atau bunyinya sama atau mirip dengan benda lain, tetapi maknanya berbeda. Menurut Sudrajat tahun 2008 nomor 42. Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya. Disebut juga kata beraneka. Sudrajat 2009 43. Selanjutnya, F. Contoh pembelajaran semantik di sekolah dasar. Yang pertama, padaan kata, lawan kata dalam teks. Menyajikan teks pada peserta didik dan meminta peserta didik untuk mencari padaan dari sebuah kata yang dimaksud. Yang kedua, mencari makna leksikal dan gramatikal. Bisa disajikan dalam sebuah teks atau tayangan. Untuk gramatikal sendiri yaitu yang berhubungan dengan morfologi. Yang ketiga, menyebutkan sinonim, antonim, polisemi, homonim, hipernim setelah melihat gambar atau kartu kata. Dapat menggunakan media gambar. Dapat berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu peserta didik akan mencari sinonim dan antonim dari kata-kata yang dihadirkan melalui media tersebut. Yang keempat, mengisi teks rumpang. Yang kelima, mengisi teka-teki silang. Yang terakhir, contoh metode pembelajaran semantik di sekolah dasar. Yang pertama, bermain peran. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, diskusi. Dan yang terakhir, presentasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.